Assalamualaikum. Halo guys. Jumpa lagi. Mari kita belajar PK. Oke, kali ini kita akan belajar KPK dan FVB ya, untuk kelas SD kelas 4, 5, dan 6. Langsung saja, oke. Kita kali ini akan menggunakan pohon faktor untuk menyelesaikan KPK dan FVB. Nah, bilangan pembagi pohon faktor adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Tuh. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Oke. Baik. Langsung kita menuju contoh soal ya. Contohnya, carilah KPK dan FVB dari bilangan 20 dan 30. Oke, kita jawab. Kita mulai proses dulu. Angka 20 ini kita pohon faktor. 20 ya. Kita pohon faktor. Bagi berapa? Karena dia ini genap, jadi bisa dibagi 2 ya. Bagi 2. Bagi 2, hasilnya berapa? 10. Ini dibagi terus sampai habis, sampai dia jadi bilangan prima ya. 10 kita bagi 2 menjadi 5. Karena 5 ini sudah termasuk bilangan prima, maka selesai ya. Bukan 5 dibagi 5 terus 1, begitu bukan. Ini selesai. Jadi hasilnya 2, 2, 5 ya. Yang 11 ini adalah hasil faktornya. Karena 2-nya ada 2, maka ditulis ya 20 hasilnya adalah 2 kali 2 kali 5. Karena 2-nya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Oke. Sekarang kita proses yang 30. 30 karena dia genap ya, kita bagi 2. Bagi 2 hasilnya 15. Nah, 15 ini kan ganjil. Kalau dibagi 2 kan tidak bisa. Kalau dibagi 2 nanti 7,5. Tidak jadi, maka mundur lagi, kita bagi 3. Kita bagi 3 hasilnya 5. Oke. Karena dia sudah habis, sudah jadi bilangan prima, maka hasilnya adalah 2, 3, 5. Nah, kalau ini tidak ada pangkat ya, karena tidak ada yang sama ya. Kalau ada yang sama ditulis pangkat gitu. Hasil dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Sekarang kita menuju ke KPK. KPK dicari pangkat terbesar dan yang tidak sama semua ikut semua. Ini baik hati kalau KPK-nya ya. Itu. Jadi KPK-nya ya, pangkat terbesarnya ya, pangkat terbesarnya kan ini 2 ya, ini 2 pangkat 2 ini. Oke, 2 pangkat 2 ini ya. Kemudian 5-nya 5 ini kita tulis. Nah, ditulis di sini ya, 2 pangkat 2. 3-nya ikut karena dia baik hati ya. Nah, sama 5-nya tulis 1 aja gitu. Tuh. Jadi kita jabarkan
2 pangkat 2 itu hasilnya 4 ya, kali 3 kali 5, 4 kali 3 itu hasilnya adalah 12 ya, dikalikan 5 hasilnya 60. Oke, terbukti mudah ini. Nah, sekarang kita cari FPB. FPB itu dicari pangkat terkecil dan yang sama saja. Sing podo tok, sing enggak sama enggak ikut ya. Kan ini yang sama kalau FPB ya. Kalau FPB yang sama itu kan 2 ini ya. 2 ini sama 2 sama 5. 2 sama 5, 3-nya kan enggak ada. Jadi pangkat terkecilnya 2 kali 5 gitu. Jadi FPB-nya 2 kali 5 sama dengan 10. Tuh. Mana? Kita coba contoh yang lain. Contoh yang lain. Carilah KPK dan FPB dari bilangan 75 dan 100. Ya. Kita jawab. 75 kita pohon faktor dulu ya. 75 ini kalau dibagi 2 kan nggak bisa karena dia nggak genap. Jadi kita bagi 3. Bagi 3 hasilnya 25. Tuh. 25 dibagi 3 tidak bisa. Kita bagi 5. Dibagi 5 hasilnya 5. Nah, kalau yang di sini sudah bilangan prima maka selesai. Hasilnya 3 5 5 ya. Oke, karena 5-nya ada 2 nanti kita tulis 5 pangkat 2 begitu. Oke. Kan seperti ini. 5-nya ada 2 jadi ditulis 5 pangkat 2. 3 kali 5 pangkat 2. Kita proses yang 100 kemudian. 100 kita pohon faktorkan. Genap ya. Genap kita bagi 2. Bagi 2 hasilnya 50. Oke. 50 masih genap. Kita bagi 2 ya. Hasilnya 25. 25 kalau dibagi 3 nggak bisa ya, maka dia kita bagi 5. Dibagi 5 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 5. Oke. Oke. Nah, di sini ada 2 5 5 ya. Jadi 2-nya ada 2, 5-nya ada 2. Kita tulis 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. Itu. Ini, oke. Sekarang ini sebagai dasarnya. Dasarnya ini. Kita akan cari KPK-nya. KPK dicari pangkat terbesar dan yang tidak sama semua ikut. Itu ya. Nah, yang terbesar adalah 5 pangkat 2. Jadi ini ikut semua ya, karena dia nggak ada yang sama. Ya 5 aja, 5-nya kita tulis 1. 5 ini ya, 5 ini kita tulis 1 aja gitu. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 KPK-nya. 3 kali 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kita jabarkan. 3 kali 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 2 itu 25 ya. Jadi 25 kali 4 itu 100. 100 kali 3 adalah 300. Oke. Oke, sekarang kita cari FPB.
FPB dicari pangkat terkecil dan yang sama saja ya, yang sama saja, sing podo, yang sama aja. Yang sama mana ini? 2 ada temennya? Nggak ada. 3 ada temennya? Tidak ada. 5 ya, yang ada temennya cuma 5 pangkat 2. Jadi FPB nya adalah 5 pangkat 2 tok ya. 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5 adalah 25. Oke, paham ya? Mudah. Nanti kalau tak belum jelas bisa tanyakan lagi. Nah, sekarang kita coba di soal lain ya. Soal lain, contoh lain. Ini penggunaannya. Contoh lain, lampu di taman berkedip-kedip 2 warna, yaitu merah dan biru. Merah menyala setiap 6 detik dan biru menyala setiap 10 detik. Pertanyaannya, kedua lampu akan menyala bersamaan setelah titik-titik detik. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan KPK nantinya ya. Sebelumnya kita pohon faktorkan dulu ya. Kita jawab dulu. Ada 6 sama 10. 6 kita pohon faktor dulu ya. Dibagi 2 hasilnya 3. Selesai. Yang jadi hasilnya 6 adalah 2 kali 3. Sekarang 10 kita pohon faktor, bagi 2 hasilnya 5. Selesai ya. Hasilnya 10 adalah 2 kali 5. Kita gunakan KPK seperti tadi ya. KPK. Kalau KPK itu ditulis semuanya. Yang sama ditulis 1 doang. Yang sama kan 2, ya kan? Ini 2 aja ini. Jadi 2 kali 3 ya. Kali 3 dikali 5. Ini aja ya. 2 kali 3 kali 5 hasilnya 30. Itu. Jadi ya, lampu merah dan biru akan menyala bersamaan setelah 30 detik. Nah, ini contoh lain penerapan dari KPK. Atau misalnya contoh lainnya itu si Bambang pergi berenang 3 hari sekali. Tuh. Nah, si Budi berenang 4 hari sekali. Pada hari Senin mereka berenang bersama-sama. Itu. Pada hari apa mereka akan bersamaan lagi? Nah, itu contohnya juga penggunaan KPK ya. Itu. Contoh lainnya. Contoh lain ya. Pak Bambang membeli 60 kg beras dan 40 kg gula. Pak Bambang ingin membagi beras dan gula tersebut, memasukkannya ke dalam kantong, lalu membagikannya ke tetangga yang kurang mampu. Pertanyaannya, berapa jumlah tetangga yang bisa menerima bantuan Pak Bambang? B. Berapa berat beras yang diterima tiap kantong? C. Berapa berat gula yang diterima tiap kantong? Jawab. Di sini ada 60 dan 40. Kita pohon faktor dulu ini. 60-nya ya. 60 kita pohon faktor. Bagi 2 hasilnya 30. Ya, 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 kita bagi 3 hasilnya
5. Nah, jadi hasilnya 2, 3, 5. Oke, jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, nah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang 40-nya kita pun faktor. 40 bagi 2 hasilnya 20. Oke, 20 kita bagi 2 lagi hasilnya 10. 10 kita bagi 2 lagi ya, bagi 2 hasilnya 5. Nah, di sini ada 2, 2, 2, 5. Jadi 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 5. Oke, 2 pangkat 3 kali 5. Nah, kita gunakan FPB kalau seperti ini. Ya, kalau seperti ini kita FPB. FPB ya. FPB kan kita cari yang sama aja. Yang sama itu cuma 2 ini ya, sama 5. 3-nya nggak ada yang sama ya. Kalau dicari yang sama, kemudian dicari pangkat yang paling kecil. Kalau FPB berarti kan yang paling kecil kan 2 pangkat 2 ini. Ya kan? Kita tulis di sini FPB 2 pangkat 2 kali 5. 3-nya nggak ikut. Oke, hasilnya 20. Nah, dari sini setelah kita dapat 20 ini, kita bisa menjawab ketiga pertanyaan di atas. Berapa jumlah tetangga yang bisa menerima bantuan dari Pak Bambang? Ya, jawabannya adalah 20. Jadi ini nanti beras dan gulanya akan terbagi menjadi 20 kantong. Otomatis tetangga yang menerima bantuan itu berjumlah 20. Sekarang yang B, berapa berat beras yang diterima tiap kantong? Nah, berasnya kan 60. 60 ini kita bagi FPB-nya. 60 bagi 20 ya. Nah, 60 ini berat berasnya, 20 ini FPB. 60 bagi 20 hasilnya 3 kilogram. Tuh. Sekarang pertanyaan yang C. Berapa berat gula yang diterima tiap kantong? Gulanya berapa? 40 kilo, ya kan? Kita bagi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 kg. Ini. Nah, terjawab sudah. Nah, demikian tadi ya. KPK dan FPB dengan penggunaan pohon faktor. Oke. Nah, semoga dapat membantu adik-adik semua dalam belajar. Oke. Terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.